الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat Zuhur yang dirahmati Allah, sudah lebih 1 bulan penuh perang di Gaza masih terus juga berlanjut. Korban yang paling banyak jatuh itu justru adalah anak-anak dan kaum wanita. Hari ini saja jumlah anak-anak yang sudah mereka menyawa angkanya sudah di atas 4.200 orang anak. Sedangkan kaum wanita dan orang tua jumlahnya sudah di atas 6.400 orang. Berarti yang paling banyak menderita, yang paling banyak terkena dampak justru adalah anak-anak dan para orang-orang tua yang lanjut, para kaum wanita yang lemah. Yang pasukan Hamasnya, Brigade Al-Qassam, justru tidak banyak yang jatuh menjadi korban perang. Kata mereka, Israel boleh menghitung berapa banyak tentara BF yang telah gugur dan mati di Gaza. Bandingkan dengan jumlah pasukan Hamas dari Al-Qassam yang telah syahid di Gaza, mana yang paling banyak jumlah? Syaratnya satu saja, jangan hitung anak-anak, orang tua dan orang wanita, karena mereka sebenarnya tidak ikut berperang. Inilah yang membuat rasa kemanusiaan bagi orang yang punya rasa, perilaku kekejaman yang melampaui batas. Kalau orangnya masih punya rasa kemanusiaan, pasti akan bergejolak hatinya. Tapi Israel, kita tahu kejahatan dan perangai mereka berulang-ulang mengungkapkan dalam Al-Quran. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna Allaha kabira. Telah kami tetapkan kepada Bani Israel itu, kami tetapkan dalam Alkitab bahwa mereka akan berbuat kerusakan 2 kali di muka bumi. Wala ta'lunna Allaha kabira, bahkan mereka merasa akan terus menyombongkan diri. Bapak Ibu Saudara, sombong di tanah suci biasanya langsung dapat balasan. Iblis sombong di surga, diusir. Dimanapun kita sombong, biasanya balasannya tidak terlalu lama. Tapi anehnya, orang-orang Bani Israel satu
perangai mereka yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka masih akan tetap menyombongkan diri. Walaupun Allah kabir, bahkan mereka masih akan menyombongkan diri. Ada hitung-hitungan kali ini yang ditulis oleh seorang jurnalis Israel bahwa sebenarnya jumlah kematian tentara Israel luar biasa banyak. Yang sudah mati di Gaza tapi konyol, angkanya sudah 2.889 tentara. Tapi tutup ini, tapi tidak mau dia terus, tapi tidak mau dia berkata begitu. Kalau dia sebenarnya kalah perang. Surat Al-Imran 112. Tuhimas alaihim zillatun aina masukifu illa bihamdin min Allah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin min Allah wa tuhimas alaihim maskanah zalika bi annahum kanu yaquluna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq zalika bima asaw wa kanu yahtadun. Ada 4 hal yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran yang akan membuat Allah murka, yang akan membuat kemurkaan Allah akan tiba. Kita kalau ingin dapat kemurkaan Tuhan, hati-hatilah dengan 4 hal. Karena yang 4 hal ini sebenarnya adalah perangai dan tabiat orang-orang yang dimurkai. Bapak Ibu kalau sholat pasti baca Al-Fatihah. Kan ada bacaan kita sebelum bacaan terakhir. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang mengkomurkan. Apa yang membuat murka? Pasti kan ada orang, bukan jalan orang-orang yang mengkomurkan. Tapi jalan sudah ada betul. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kalau sesat itu beda dengan dimurkai. Kalau dimurkai itu biasanya karena tabiatnya, perangai, tingkah pola. Kalau sesat bisa karena hitungannya. Ujinya, misalnya limo, sase, jie, sawit tigo, sase. Tapi kalau dimurkai itu paling jika dimanapun mereka berada, mereka akan mendapat kehinaan dari Allah. Kecuali yang berpegang kepada haqqun min Allah dan haqqun minan nas. Wa ba'u bighadabin min Allah, mereka akan murka dari Allah. Wa duribat alaihim maskanah, juga mereka akan diberikan kehinaan dan kemiskinan. Apa penyebabnya? 4 perbuatan. Zalika bi annahum kanu yaquluna bi ayatillah, mereka ingkar, kufur dengan ayat-ayat Allah. Kau bisa kita ingat ketika Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari kota Mesir, menyeberang lautan Merah tanpa kapal, tanpa perahu, tanpa pelampung. Sudah ditunjukkan mukjizat besar kepada mereka. Lautan Merah terbelah. Apa kata mereka setelah itu kepada Nabi Musa? Kami akan menyembah Tuhan Musa kalau Tuhan itu bisa nampak dan terlihat jelas oleh mata kami. Kami akan menyembah Tuhan Musa kalau Tuhan itu mau menampakkan dirinya. Di permintaan Bani Israel pertama yang dihadapi oleh Nabi Musa, tunjukkanlah wajah
dan bentuk pembentukan ini. Yakfuruna bi ayatillah. Ketika Bani Israel kemudian melihat ada orang-orang paganisme yang menyembah patung, yang menyembah berhala, apa kata mereka kepada Musa? Ini setelah penyeberangan, setelah keluar dari Mesir, setelah lewat dari Lautan Merah, Musa, buatkan pula kepada kami sesembahan seperti sesembahan mereka. Buatkan kami patung ini, buatkan kami berhala seperti yang mereka sembah. Ketika Nabi Musa tidak mau, mereka buatlah satu bentuk binatang, sapi atau kerbau, yang kemudian oleh seseorang Samiri itu, patung sapi itu bisa bicara. Yakfuruna bi ayatillah. Apa yang kedua? Wa yaqtulul anbiya bi ghairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Nabi Yahya, Nabi Zakaria matinya di tangan siapa? Nabi Isa walaupun tak mati persekutuan siapa? Yang ketiga, zalika bil ma'sum, perbuatan maksiat mereka merajalela. Laki-laki yang boleh nikah dengan laki-laki di Israel, perempuan yang boleh nikah dengan perempuan di Israel saja. Maka tentara mereka banyak yang dimulai. Keempat, dua kali mereka melampaui batas, lewat batas kemanusiaan. Mana ada tentara yang membunuh anak-anak, membunuh dan membom rumah sakit, membunuh dan membom sekolah. Mereka melampaui batas. Wa kanu ya'tadun, mereka di luar batas kemanusiaan. Mudah-mudahan dari muhasabah awal kita. Bagaimana bersama?